Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi mau new normal? Pengamat bilang rakyat maunya new presiden. Presiden Joko Widodo ingin segera menerapkan tatanan norma baru atau new normal saat pandemi COVID-19 berlangsung. Namun apa yang direncanakan Jokowi itu disindir oleh pengamat politik Muslim Arbi. Menurutnya, rakyat saat ini tak menginginkan penerapan new normal. Kata dia, yang diinginkan oleh rakyat saat ini adalah new presiden atau presiden baru. Kalau saya perhatikan, kebijakan new normal justru rakyat ingin new presiden dan new government. Katanya melalui pesan tertulis kepada redaksi pada hari Kamis 28 Mei. Muslim yang juga merupakan Direktur Gerakan Perubahan ini menjelaskan bahwa kebijakan baru pemerintah tersebut bukan menjadi jalan keluar demi mencegah penyebaran virus corona. Sebab kata dia hal itu malah akan meningkatkan kasus COVID-19. Nampaknya pemerintah Jokowi akan menerapkan herd immunity di tengah pandemi COVID-19. Lantas dia juga menduga Jokowi ingin mengorbankan rakyat dalam menghadapi pandemi ini melalui kebijakannya. Walaupun kebijakan new normal akan mendongkrak kegiatan ekonomi, namun mempunyai dampak terhadap kesehatan masyarakat. Meski mendapatkan kritikan, Presiden Jokowi sudah meminta jajarannya untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh rakyat Indonesia tentang new normal ini. Selain itu, tokoh Papua juga mengatakan, "Selamat pagi Indonesiaku, new normal bikin pusing, new presiden bikin happy." Tagar new normal menjadi trending topik hingga pagi ini. Warganet menyoroti rencana penerapan kebijakan ini yang dinilai terlalu gegabah dilakukan saat ini di tengah belum menurunnya penularan virus corona. Netizen juga menyoroti pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat terbatas atau ratas dengan Joko Widodo yang menyebutkan aktivitas perekonomian di fase tatanan normal nantinya bisa saja dihentikan jika terjadi gelombang kedua penularan virus corona. Kalau terjadi secondary wave atau gelombang kedua, maka kegiatan akan kembali dihentikan. Begitu kata Erlangga pada hari Rabu 27 Mei. Erlangga pun juga menegaskan kehadiran aparat TNI Polri di tempat umum sangat penting untuk menertibkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, yaitu memastikan masyarakat menggunakan masker, menjaga jarak dan membatasi jumlah orang dalam satu tempat. Dijaga disiplin dari masyarakat sehingga tidak terjadi secondary wave. Begitu katanya. Hal ini memicu kritikan dari masyarakat karena nyawa menjadi taruhan atas kebijakan ini. Negara dinilai abai atas keselamatan masyarakatnya. Ketika nyawa manusia dipertaruhkan karena ketidakmampuan dalam disaster management. Posting dari akun @weruntu pada hari Kamis 28 Mei. Tokoh masyarakat Papua, Chris Wamena juga menyikapi hal itu dalam komentarnya. "Selamat pagi Indonesiaku, new normal bikin pusing, new president bikin happy." Begitu tulisnya. Begitu pula dengan mantan staf khusus Kementerian SDM Said Didu, menurutnya pemerintah harus memilih kebijakan yang menyelamatkan nyawa warganya, bukan trial and error atau mencoba-coba. Kemudian jika ada korban dihentikan. Begitu katanya. Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin 26 Mei, Presiden dalam ucapannya mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar bersiap untuk menghadapi kondisi new normal. Katanya ingin tetap produktif tapi aman COVID-19. Untuk itu, Jokowi meminta TNI dan Polri mengawal program berdamai dengan COVID-19. Berikut ini adalah fakta-faktanya. Yang pertama adalah 340.000 aparat. Jokowi memerintahkan TNI dan Polri berjaga di keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Jokowi ingin masyarakat tetap produktif tapi aman dengan COVID-19. TNI Polri akan mengerahkan 340.000 anggotanya untuk tujuan tersebut. Mereka akan diterjunkan di pusat keramaian seperti mal, pasar, dan tempat pariwisata. 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Jokowi mengatakan personel TNI dan Polri dikerahkan di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo. Sementara untuk kota ada Surabaya dan Malang. Jokowi mengatakan punya alasan memilih daerah tersebut sebagai awal penerapan new normal.
Dia mencontohkan di Bekasi skala R0 atau indikator penularan sebuah virus di wilayah itu sudah berada di bawah angka 1. Artinya peningkatan penularan dianggap sudah kecil. Kemungkinan pun diperlebar. Mantan Gubernur Jakarta ini berujar akan mengevaluasi penerapan new normal selama 1 pekan dengan menimbang dampak dari kebijakan ini. Ia mengatakan akan memperluas penerapannya di wilayah lain bila hasilnya juga bagus. Jokowi jadi Duta Mall Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendatangi Mall Sumarekon, Bekasi, Jawa Barat pada hari Selasa 26 Mei. Aksi Jokowi tersebut justru mendapatkan sindiran dari anggota DPR RI Fadly Zon. Fadly takjub akan kepeduliannya Jokowi terhadap kondisi mall yang juga terdampak akibat adanya pandemi virus corona. Bahkan politisi Gerindra ini menyematkan julukan bagi orang nomor 1 di Indonesia itu. Luar biasa kepedulian Pak Jokowi pada mall. Bisa dikatakan Duta Mall Indonesia. Tweet Fadly melalui akun Twitternya @fadlyzon. Melihat kepedulian Jokowi terhadap kondisi mall justru membuat Fadly bertanya-tanya akan perhatian Jokowi pada sektor perekonomian lainnya. Apa kabar pasar tradisional dan pasar rakyat? Untuk diketahui, Jokowi meninjau Mall Sumarekon Bekasi, Jawa Barat pada hari Selasa 26 Mei. Kedatangan Jokowi dalam rangka kesiapan penerapan prosedur standar new normal di sarana perniagaan. Saat tiba, Jokowi disambut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, serta Wali Kota Rahmat Effendi. Jokowi yang mengenakan baju putih dan masker berwarna hitam tiba pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jokowi kemudian bersama rombongan menuju ke food hall dan sekitarnya untuk mengecek area mall. Pemerintah Indonesia saat ini memang gencar mensosialisasikan tentang rencana tatanan kehidupan masyarakat di tengah pandemi corona yang disebut Presiden Jokowi New Normal. Tapi rencana ini ditentang publik dengan melambungkan tagar Indonesia Abnormal di Twitter pada hari Selasa 26 Mei. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan TNI dan Polri untuk memulai persiapan New Normal di 4 provinsi yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Persiapan juga dilakukan di 25 kabupaten atau kota. Tatanan kehidupan baru ini diharapkan mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan semakin meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran dalam menjaga pola hidup bersih. Di sela kunjungannya ke Sumarekon Bekasi, Jawa Barat pada hari Selasa 26 Mei siang, Jokowi menyebut angka-angka dan fakta di lapangan yang menunjukkan adanya kemajuan selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal itu menjadi dasar yang kuat untuk melangkah ke fase berikutnya menuju new normal atau kehidupan normal yang baru. Angka-angka bagaimana kurva R0 seperti di Bekasi ini sudah di bawah 1. Sudah bagus, kita harapkan saya sampaikan ke Pak Wali Kota, ke Pak Gubernur, agar di Jawa Barat, di Bekasi khususnya, terus ditekan agar terus R0-nya bisa di bawah 1. Kata Jokowi dalam rilis yang diterima redaksi pada hari Selasa petang. Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan tatanan baru tersebut, Jokowi juga mengatakan TNI dan Polri akan diterjunkan di setiap keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa tetap produktif sekaligus aman dari ancaman COVID-19. Sementara itu, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengatakan akan mengerahkan pasukan di 1.800 titik di 4 provinsi dan 25 kabupaten atau kota, di mana untuk mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran corona. TNI akan bekerja sama dengan Polri untuk mengamankan objek-objek yang sudah ditentukan. Objeknya yaitu tempat-tempat lalu lintas masyarakat, mal-mal, pasar-pasar, tempat pariwisata, dan dari data yang ada di 4 provinsi, serta 25 kabupaten kota ada 1.800 objek yang akan dilaksanakan pendisiplinan tersebut. Begitu kata Hadi Cahyanto di stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada hari Selasa 26 Mei. Namun, rencana new normal ini banyak menuai sorotan masyarakat. Tagar Indonesia Abnormal yang dimunculkan netizen Indonesia pada hari ini sebagai bentuk perlawanan atas rencana tersebut. Warganet menilai Jokowi keliru mengambil kebijakan ini karena situasi Indonesia sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Mengingat jumlah penderita baru dari COVID-19 terus bertambah.
Hingga Selasa 26 Mei sore, pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyebut ada penambahan 415 pasien baru, sehingga total jumlah pasien positif corona di Indonesia mencapai 23.165 kasus. Sementara itu, untuk pasien yang berhasil sembuh jumlahnya mencapai 235 orang pada hari ini, dan total menjadi 5.877 pasien yang sembuh. Sedangkan pasien yang meninggal bertambah 27 orang, dan totalnya mencapai 1.418 kasus. Salah satu akun Twitter yang pertama memunculkan tagar Indonesia Abnormal adalah akun @suryanto_st5. Siang, para panglima tagar, saya seorang rakyat jelata dari Batam dengan akun receh mohon bantuannya. Jokowi akan memutarbalikkan kegagalan mengatasi corona dengan istilah new normal. Saya mohon izin untuk bantu melambungkan tagar Indonesia Abnormal.